Subhanallah, la khawla wa la quwata illa billah. A'udzu billah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ampunilah kami. Kami bersungguh-sungguh memohon ampun kepadamu. Karena sesungguhnya keimanan dalam diri tidak akan pernah ada selama kami masih keji, ingkar, syirik, dan zolim kepadamu. Ya Allah, sesungguhnya setiap langkah kaki kami, setiap tarikan nafas kami, setiap apa yang datang dan pergi dari kami adalah semata-mata karena kehendak-Mu. Maka jadikanlah kami termasuk orang yang selalu dapat melihat keagungan-Mu dalam setiap keadaan kami. Ya Allah, kehidupan kami adalah milik-Mu, kematian kami adalah milik-Mu. Maka tunjukilah kami jalan yang Engkau ridhoi, yaitu jalan yang hanya ada kebenaran di dalamnya, sehingga saat Engkau mengambil kembali ruh dalam diri ini, kami kembali dalam keadaan yang baik di hadapan-Mu. Subhanallah, Masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita duduk kemudian berpikir sejenak, merenungi makna terdalam tentang hakikat kehidupan. Di sini kita sama-sama belajar memahami arti mengenal kebenaran dengan hati yang bersih. Hadirin jamaah yang sedang mencari kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu ayat di dalam Al-Quran, surah ke-8 ayat 29. Dalam ayat itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhallazina amanu in tattaqullaha yaj'alakum furqanan wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan furqan, kemampuan membedakan antara yang hak dan batil kepadamu, dan menghapus segala kesalahanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah memiliki karunia yang besar. Jamaah hadirin yang dirahmati Allah, dalam hidup ini ada perbedaan yang sangat besar terhadap seseorang dalam memahami makna tentang sebuah kebenaran. Perbedaan itu bisa terlihat dari bagaimana ia memandang kebenaran atau al-haq yang terjadi pada tiap segala sesuatu. Ada yang mengenal kebenaran hanya melalui logika, dan ada yang mengenal kebenaran melalui rasa kehadirannya. Orang yang mengenal Allah melalui ciptaan disebut al-mustadlil ala-alayyah atau maqam istidlal. Dan orang yang mengenal ciptaan melalui Allah disebut al-mustadlil bih atau maqamnya para arif billah. Maqamnya orang yang mengenal Allah melalui ciptaan adalah orang yang mengenal Allah melalui dalil dan bukti. Melihat keindahan alam, keteraturan semesta, adanya kehidupan dan kematian, kemudian dia menyimpulkan bahwa adanya Sang Pencipta. Ia sampai kepada iman berdasarkan akal dan pengamatan, bukan penyaksian batin yang langsung. Contohnya, ketika melihat langit yang luas, ia berkata, pasti ada penciptanya. Ia melihat rahasia tumbuh-tumbuhan dari tanah, lalu hatinya berkata, inilah tanda kekuasaan Allah. Namun, dalam pandangan hakikat,
Tingkatan ini disebut tingkatan awal kesadaran seseorang dalam mengenal Tuhannya. Karena ia masih melihat ciptaan terlebih dahulu, baru kemudian mengenal penciptanya. Sebaliknya, ada orang yang melihat Allah terlebih dahulu, lalu mengenal ciptaannya sebagai tajalinya Allah atau penampakan manifestasi terhadap ketuhanannya, atau disebut orang yang sudah wusul atau makomnya al-arif billah. Pandangan mereka sudah tidak lagi berhenti pada dalil atau bukti untuk menyaksikan manifestasi ketuhanan Allah. Sebab seluruh ciptaan baginya hanyalah cermin yang menampakkan wajah Allah. Ia tidak lagi mencari Allah di balik ciptaan, sebab hatinya telah menyaksikan bahwa segala sesuatu adalah tanda kehadirannya. Inilah yang disebut oleh Ibnu Athaillah dalam Al-Hikamnya. Dalam Al-Hikamnya beliau mengatakan, besar perbedaan antara orang yang berpendapat atau membuat dalil bahwa adanya makhluk adalah karena adanya Allah, dengan orang yang berpendapat karena Allah lah semua makhluk itu ada. Orang yang menunjuk dan melihat kebenaran dengan mata lahir, seperti melihat langit yang biru, laut yang luas, gunung yang tinggi, bahkan melihat keindahan dirinya, dialah orang yang mengenal Allah melalui ciptaan. Namun ada yang lebih dalam dari itu, yaitu orang yang pandangannya tidak lagi berhenti pada keindahan ciptaan, karena hatinya telah hadir melalui rasa keyakinan yang begitu dalam atau disebut cahaya iman, sehingga dia menyaksikan sang pencipta yang menampakkan dirinya melalui basiroh atau mata hati yang terang. Baginya setiap daun yang jatuh bukan sekedar daun, setiap angin yang berhembus bukan sekedar udara, setiap wajah yang ditemui bukan sekedar manusia, melainkan tajali atau penampakan dari wujud Allah yang maha hidup, yang tidak pernah jauh dari makhluknya. Warasikhuna fi ilmi yaquluna amana bihi kullun min indzi rabbina wa ma yazakkaru illa ulul albab. Dan orang-orang yang ilmunya mendalam berkata, kami beriman kepadanya Al-Quran, semua dari sisi Tuhan kami, tidak ada yang dapat mengambil pelajaran kecuali orang yang berpengetahuan. Inilah perbedaan sikap antara orang yang baru mengenal Allah melalui tanda-tandanya dengan orang yang sudah dibukakan mata hatinya atau nur basironya untuk menyaksikan Allah di balik segala sesuatu yang terlihat. Keadaan dan sikap orang yang masih pada makom istidlal tidak hanya terjadi kepada orang yang belum mengenal Islam, tapi justru terkadang orang yang telah membaca kitab dan mengukuhkan kesaksian atau syahadat pun bisa terjebak oleh sangkaannya dalam memandang sebuah kebenaran. Kadang masih melihat dan bergantung pada makhluk untuk sampai kepada Allah. Jadi yang ada dalam pikirannya, kalau tidak ada perantara dari makhluk, tidak akan bisa sampai hajat dunia dan akhiratnya. Sikapnya selalu menggantungkan harapan kepada makhluk, kepada orang lain, bahkan kepada amalnya sendiri. Seakan-akan dia mengatakan begini kepada Allah, ya Allah, saya sudah melakukan apa yang kau perintahkan, maka berikanlah apa yang kau janjikan kepada kami, seperti surga dan lain sebagainya. Karena biasanya hal ini mencakup urusan dunia dan akhirat. Sedangkan makomnya para arif billah adalah orang yang sudah tenggelam dalam keyakinan. Ia tidak lagi mencari Allah, ia tidak lagi menagih janji kepada Allah, karena yang ia cari sudah memperkenalkan dirinya dan sepenuhnya yakin terhadap segala yang dijanjikannya. Ia melihat dan memahami sebuah ayat bukan hanya sekedar dengan kitab yang dibaca, karena baginya alam semesta inilah lembaran-lembaran kitab itu yang harus mereka pahami dan mereka baca. Karena dari setiap gerak dan diamnya makhluk adalah wujud dari manifestasi ketuhanan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Maka jangan heran jika ada orang yang hafal dalam membaca kitab dan ayat-ayat, namun masih buta dalam melihat dan menyaksikan tanda adanya kebenaran Allah di balik segala sesuatu. Karena dia mempunyai dalilnya sendiri untuk menyatakan kebenaran, yaitu menjadikan hawa nafsu sebagai penentu kebenaran itu sendiri. Maka sekarang marilah kita bertanya pada diri sendiri, apakah kita sedang mencari Allah atau sudah mulai ditemukan oleh Allah? Karena dua-duanya sebenarnya sama-sama berjalan di jalan Allah. Tapi yang membedakan adalah bagaimana cara mereka memandang kebenaran. Orang yang menjadikan makhluk sebagai dalil atas adanya Allah atau masih memperantarakan Allah dengan makhluk, seperti meminta syafaat kepada makhluk, meminta keberkahan kepada makhluk, dan menilai kemuliaan dengan pandangan makhluk, sebenarnya orang yang seperti ini adalah orang yang mencari pembenaran atas kesesatannya sendiri. Orang yang seperti ini biasanya mengatakan, sebenarnya saya itu meminta kepada Allah, tapi kan harus dengan perantara. Maka saya jadikan diri saya atau si fulan sebagai perantara untuk mencapai tujuan atau hajat saya agar terlaksana. Dia mencari-cari takwil atau pembenaran atas kesesatannya dengan berpegang pada makom istidlal. Karena keadaan orang yang seperti ini biasanya keras hatinya, susah untuk diberi nasihat tentang hakikat kebenaran, selalu mencari dalil untuk membenarkan perilakunya yang salah. Kalau hawa nafsu sudah dijadikan dalil, maka sulit manusia untuk memahami kebenaran. Sebenarnya setiap perjalanan menuju Allah memang dimulai dari mengenali tanda-tanda kebesarannya. Namun jika pandangannya berhenti pada makhluk, maka disitulah terletak terhijabnya seorang hamba dalam menyaksikan Allah. Namun dalam makom yang lebih tinggi, yaitu ketika seseorang tidak lagi membutuhkan dalil, karena seluruh wujud selain Allah sudah menjadi dalil keyakinan pada dirinya sendiri. Inilah makomnya orang usul, orang yang telah sampai, karena ia hanya melihat Allah. Orang yang seperti ini telah memisahkan mana makhluk dan mana pencipta, mana yang hak dan mana yang batil. Karena ia telah menyaksikan bahwa semua ciptaan hanyalah cermin dari wujudnya yang hakiki. Bagi orang yang sudah wusul, dunia bukan lagi penghalang, tapi justru tajalli Allah, tempat Allah menampakkan keindahan dan kekuasaannya. Ia memandang dengan mata hati, bukan sekedar dengan mata kepala. Ia tidak butuh bukti untuk yakin, karena yang diyakini sudah menyingkapkan dirinya di dalam hati. Maka disinilah letak perbedaan besar itu. Orang yang masih salik beribadah dengan harapan agar sampai kepada Allah melalui sesuatu selain Allah. Sedangkan orang yang sudah wusul beribadah karena ia sudah mengenal Allah, maka segala harapan ia letakkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memerintahkan kepada kita untuk melihat ciptaannya yang terjadi di bumi dan pada dirimu. Namun Allah tidak pernah mengizinkan agar pandanganmu berhenti pada ciptaannya dan pada dirimu sendiri. Jadi jangan bangga dengan amal. Jangan tertipu oleh kemuliaan dan jangan menganggap diri suci, karena semua itu hanyalah ujian. Namun tanda orang yang benar-benar wusul atau makomnya para arif billah akan berbeda dalam perilakunya. Orang yang benar-benar wusul bisa terlihat, karena orang yang wusul kepada Allah, ia menyaksikan Allah dengan mata hati. Ciri-cirinya, ia semakin tunduk, semakin hancur, semakin fana dalam kebesarannya, karena ia melihat semua adalah bukti keagungan dan kebesaran Allah, bahkan termasuk pada dirinya sendiri. Jika ia dapat melaksanakan ketaatan, ia tidak bangga dengan ketaatan itu. Jika mendapat nikmat, ia bersyukur kepada Allah.
Jika ia melakukan kelalaian atau kesalahan, ia memohon ampun dan kembali kepada Allah. Jika mendapat musibah, ia sabar dan ridho terhadap takdir Allah yang menimpanya. Dan jika ada yang memberi nasihat, ketika suatu saat ia tergelincir, ia menerima dengan ikhlas siapapun yang memberi nasihat itu, karena ia yakin semua datang dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia tidak bangga dengan kemuliaan, ia tidak merasa suci, bahkan tidak merasa mampu mendatangkan keberkahan. Ia melenyap diri karena ia yakin yang wujud hanyalah manifestasi ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku yang dirahmati Allah, jangan buru-buru ingin sampai. Jangan merasa cukup hanya karena engkau telah mengenal. Karena setiap makom, setiap derajat memiliki adabnya. Orang yang masih salik harus menjaga niatnya, harus membersihkan hatinya dari keinginan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang yang sudah fusul, ia tidak lagi melihat dirinya, tidak boleh lagi melihat dirinya. Ia tidak mengatakan aku sudah sampai, karena bagi mereka tidak ada yang sampai kepada Allah. Sebab yang ada hanyalah Allah yang menyingkapkan dirinya kepada siapa yang ia kehendaki. Maka saudaraku, perjalanan menuju Allah bukanlah perjalanan jarak, melainkan perjalanan hati. Ia bukan tentang perjalanan menuju sesuatu yang jauh, tapi tentang menyadari bahwa Allah selalu bersama kita, lebih dekat dari urat leher kita sendiri. Namun hati yang kotor, yang penuh ego dan kesibukan dunia, ia akan membuat kedekatan itu terasa jauh. Itulah sebabnya orang yang wusul bukan lagi yang memiliki banyak ilmu, tapi yang memiliki hati yang bersih yang telah disucikan. Ia tidak menuntut bukti karena hatinya telah menjadi saksi dan karena ia telah memahami apa itu hak dan apa itu batil yang sesungguhnya. Ia tidak mencari dalil atau tanda karena dirinya telah menjadi tempat Allah menampakkan tanda-tanda itu. Jika kita masih mencari Allah, jangan putus asa, karena setiap langkah pencarian yang ikhlas adalah bentuk kasih sayang Allah yang sedang menuntunmu untuk mengenalnya. Tapi jangan berhenti hanya di permukaan, jangan puas hanya dengan tahu. Mintalah agar Allah selalu menyingkapkan, membuka hijab hatimu agar engkau tidak hanya mengenal Allah lewat kata, tapi menyaksikan lewat nur di dalam dada. Dan bila engkau suatu hari nanti telah Allah bukakan jalan itu, jangan merasa tinggi, jangan merasa sampai, karena orang yang benar-benar sampai tidak pernah mengaku sampai. Ia hanya berkata dalam hatinya, tidak ada aku, yang ada hanyalah engkau ya Allah. La haula wa la quwata illa billah. Maka marilah kita berjalan bersama dengan rendah hati, dengan niat yang tulus, agar suatu hari Allah berkenan menyikapkan tabir antara kita dengan dirinya. Karena hakikat perjalanan ini bukan untuk mencapai Allah, melainkan untuk disadarkan bahwa sejak awal kita tidak pernah jauh darinya. Namun teruslah berjalan, teruslah berzikir hingga hijab hati itu tersingkap, karena hakikatnya Allah tidak pernah jauh darimu. Kitalah yang menutup pandangan kita darinya. Maka bersabarlah dalam menapaki jalan ini, meski terkadang hati terasa gelap dan langkah terasa berat. Ketahuilah itu semua adalah bagian dari perjalanan menuju cahayanya. Setiap zikir yang kau ucapkan, setiap air mata yang jatuh karena rindu kepadanya adalah ketukan lembut di pintu rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berhenti, teruslah mengetuk, sebab tidak ada hati yang mengetuk pintu Allah kecuali pasti akan dibukakan. Dan ketika hijab tersingkap, engkau akan menyadari bahwa selama ini bukan engkau yang mencari Allah, tapi Allah lah yang membimbingmu agar mengenalnya. Hingga akhirnya engkau mengerti bahwa semua rasa kehilangan, kesepian, dan kegelisahan adalah panggilan halus darinya. Allah berfirman, aku di sini hambaku, kembalilah
kepadaku. Subhanallah, Masya Allah, la khawla wa la quwata illa billah, walhamdulillahi rabbil alamin.